Oke, selamat datang kembali di review video call. Dan kali ini salah satu review video call yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya, karena kita kedatangan juga salah satu tamu spesial. Dan review kali ini kita bersama Om Reno Bali. Anjay, Om Reno ngomong. Hai. Nah gitu dong. Gimana kok kabarnya kok? Baik, sehat. Ada lagi minum sesuatu nggak? Tidak, hari ini tidak minum sesuatu. Yang betul. Biasanya setiap PC ada minum-minum teh gitu biasanya. Ya guys, hari ini kita PC ke Delin ya. Dalam rangka apa sih sebenarnya kita PC ke Delin ini kok? Nggak ada, kenalan aja. Kenalan aja ya? Iya. Setelah kita berhasil membuat bandara, saat ini kita kenalan sama pramugarinya. Itu pramugari, tai. Oh jadi Delin pramugari ya? Iya, betul. Awak kabin berarti ya? Awak kabin, betul. Nah, sama gue juga guys. Jadi ya setelah yang bandara-bandara itu, gue kan juga juga nge-gift juga. Dan dia tahu gitu waktu itu tuh, wah ini Kak Robi yang YouTuber kan, kata yang pernah review VC aku kan. Jujur gue nggak nyangka sih. Maksudnya tuh kok bisa setelah sekian lama tuh dia tahu dan ingat gitu kan. Luar biasa berarti ingatannya. Udah gitu kan gue pada waktu itu kan Jepon yang VC waktu itu kok, bukan gue. Makanya nggak tahu juga dia tahu dari mana ya, kecuali dia memang nonton reviewnya. Tapi maksud gue tuh luar biasa gitu ingatannya, masih ingat aja. Nah jadi karena alasan itu kita datang ya, karena Kak Reno udah di-mention sama dia kan, Om Bali ya, gue juga datang juga di situ. Terus si Tukul Nation bikin pengumuman juga kali ya, pengumuman Om dia Reno bilang juga, dia langsung nge-tweet. Dia langsung nge-tweet nanti. Lihat cek tweet Delin atau nanti kita masukin deh. Jadi ini di sesi 1 ya. Sesi 1 ya, sesi 1. Sebenarnya di waiting room pokoknya tadi intinya di dalam itu ada beberapa yang kita kenal lah, kayak Nares gitu, ada Rel juga, ada Izalcul. Izalcul juga. Cuman ya kita banyak diem aja sih, sama obrolannya mungkin tidak yang mungkin perlu kita ini kan ya, kita kasih lihat mungkin ya, karena obrolan seputar IDN, stiker IDN. Iya, stiker IDN. Apa sih itu? Gue nggak relate nih, nggak tahu nih, sorry banget nih. Kan top gifter itu yang royal dan loyal itu dapat 3 orang dapat virtual gift yang bisa kita bikin di IDN. Gue salah satunya yang bisa gue bikin. Nah itu juga ada salah satunya yang juga di WR tadi juga nanyain bikin virtual giftnya apa, kalimatnya apa. Cuma rahasia ya, nanti tunggu aja pas di IDN udah muncul. Lu udah kepikiran kalimatnya apa? Udah gue input juga datanya ke IDN, udah gue kirim. Nanti kita sama-sama kita tunggu guys ya. Tapi katanya nih benefit tahun ini nggak lebih bagus daripada yang sebelumnya kok. Sebenarnya sih yang tahun lalu itu dapat baju, dapat PC yang ditandatangani. PC ditandatangani sih oke. Baju kan gua kalau dapat baju kayak gitu nggak pernah gua pakai ya. Paling lu kasih orang lain. Nggak, gua simpen aja biasanya. Nggak pernah gua pakai sama sekali. Nah, yang tahun ini dapatnya yaitu buat virtual gift sama Polaroid dan gantungan kunci membernya. Oh, Polaroidnya di desain. Polaroidnya yang gua baca sih kemarin tidak desain ya, tapi nggak tahu dapetnya nanti yang desain atau enggak. Oh, berarti... Tapi kayaknya sih nggak dapet yang desain karena yang dapat Polaroid itu cuma peringkat 1-3 aja per member. Per member ya. Berarti peringkat misalnya nih lu di Kristi nih 1, 2, 3-nya doang yang dapat ya? Ya betul. Gitu. Kalau peringkat udah 4-10-nya nggak dapat Polaroidnya. Oh gitu. Itu benefit guys ya, yang mana gua dan kalian tidak relate gitu guys ya. Jadi jadi kita nanya aja udah. Nah, jadi setelah dari kejadian bandara itu sama ADP itu, maka kita mampirlah ke Delin ini karena kayak Delin juga kepo nih sama om-om yang katanya punya Bali gitu ya. Nah, maka dari itu, Kak Reno ini duluan masuknya guys, karena dia nggak pengen gue yang masuk duluan gitu ya kan. Jadi dia udah dia biasanya tuh jam 4:30 baru masuk kan, dia udah masuk duluan guys. Jadi dapat urutan 16, gue 21 tadi kan. Akhirnya dia masuk lah, nih lu masuk kok. Nah lu ngobrolin apa sih sama si Delin? By the way lu berapa tiket nih? Gua 3 tiket sama Delin. Ya biasalah kalau perkenalan 3 tiket it's more than enough aja. Wah cukup banget sih itu 3 tiket. Terus Delinnya hari ini penampilannya gimana kok? Pakai baju apa? Pakai
pakai baju putih ya dia? Pakai baju putih. Terus juga gua nggak tahu itu di mana, tapi kayak di kamar gak sih? Baju putih. Iya kayaknya sih, kayak tapi di kamar ya? Tapi dia selama IDN kan berubah-berubah tempat terus tuh, jadi kita nggak hafal juga ya. Betul. Terus ini rambutnya dicepol. Iya, rambutnya dicepol. Mungkin mau menuju Imlek ya, jadi sekalian dia bikin kayak gitu. Nanti kalau ada fotonya kita masukin ya. Gue belum lihat soal ini. Belum lihat soalnya. Tadi terakhir lihat yang update yang itu yang kita bilang tadi itu guys. Nah, ini nih admin sudah mempersilahkan nih ya. Silakan 3 tiket. Nah, lu ngomongin apa sih? Kenalannya gimana nih? Soalnya gue kepo banget. Pertama dia nyapa, oh ini Om Reno itu. Nah, langsung gue cut tuh potongannya dari situ. Gue bilang, gue bukan om, umur gue masih 21. Gue bilang kayak gitu. Yang mana which is itu bener ya. Nggak, itu 10 tahun yang lalu ya anjing. 10 tahun lalu anjing 21. Gue bilang kalau gue umurnya 21. Oh terus jadi manggilnya apa? Kak aja. Gue bilang kayak gitu. Nah itu pembahasan pertama. Terus pembahasan keduanya setelah itu adalah bahas terima kasih udah ngasih gift yang banyak itu gitu ngomongnya. Terus gue jawab nggak banyak sih, itu sedikit aja. Itu gue bilang. Tai banget supaya itu sombong banget anjing. Dikit aja katanya guys. Are you serious right now bro? Dikit katanya guys anjing. Terus abis setelah itu dia bilang kalau nggak salah kakak fansnya MU ya gitu ngomongnya. Si tiba-tiba tuh ke MU tuh. Iya si tiba-tiba tuh bisa tahu kalau gue fans MU. Terus gue bilang iya gue fans MU gitu kan. Tapi dia tetap bersikukuh bilang MU itu jelek. Gue bilang nggak jelek, zamanku dulu bagus. Nggak salah sih. Terus dia nanya, emang MU tapi kok banyak yang nggak suka gitu, dia bilang. Gue bilang ya karena fansnya banyak, jadi banyak yang nggak benci juga. Jadi ya hubungannya vice versa lah. Jadi banyak hatersnya juga. Terus dia bilang, kalau gitu berarti MU jago dong gitu kan. Terus gue bilang, ya jago. Premier League jual 20 kali bos. Belum ada yang ngalahin. Sorry ya buat haters MU, inget ya. MU masih 20 kali juara Premier League. Habis itu dia bilang, oh aku bocil piala soalnya kak, berarti aku harus dukung MU dong. Nah, karena tugas gua bulan ini adalah mengemunisasi member. Ada misi tertentu anjing. Jadi gue bilang sama dia, udah ngefans MU aja. Terus dia nanya, kalau sama Chelsea jagoan mana? Jagoan MU jelas. Udah 20 kali juara Premier League jelas. Jagoan MU. Terus gue bilang lagi, ya jangan dukung Chelsea. Jangan juga dukung Barcelona, gue bilang. Barcelona jelek banget gitu gue bilang. Jangan jadi decul lah, gue bilang. Tiba-tiba Barcelona yang kena. Terus habis itu gue bilang, udah jadi fans MU aja. Ini kan lihat nih, tampilan kantorku aja udah merah-merah nih, udah MU banget. Terus dia bilang, oh iya benar berarti gitu ya. Ya lain kali pakai baju MU kalau live. Oh gitu ya, ya benar. Oh iya makasih kak udah infonya gitu kan. Habis itu sempet dia di pertengahan itu ada ngomong bilang, kak bisa joget pasti itu nggak kak yang jadi laron? Gue gak mau, gue bilang. Gue orang yang tipe nyuruh member tapi tidak mau disuruh member ya. Emang ada yang mau disuruh member kok? Ada, biasanya kayak gitu. Nah, terus udah gitu adminnya bilang lagi 10 detik lagi. Terus dia bilang nanti di live ngomong aja, ada yang tipsal nih, namanya ADP, Ahmad Dhani Prasetyo. Bilang kok dia nggak VC, dia bilang juga iya kenapa dia nggak VC ya gitu kan. Nanti pas live ngomong aja, bilang bulan depan ambil semua sesi, pasti mau dia ngambil tuh gitu. Gue ngomongnya habis itu udah selesai, udah dadah ya udah selesai, gue keluar habis itu. Keluar di waiting room, terus gue tanya kan, emang lu ngomongin apa? Udah apa tadi lu bilang, pokoknya yang ini udah gue suruh MU pokoknya tadi tuh. Iya, gue imunisasi pokoknya. Ya imunisasi kan. Nah, nggak lama setelah itu guys, masuk lah gue. Dia kan, ini orang udah cabut duluan tadi ada meeting gitu kan. Masuk gue kan. Gue masuk. Oh ini kita tuh sebelumnya udah ada rel juga tadi yang udah nyampein kok. Ya kan, jadinya tuh nggak terlalu surprise si Delinya, karena dia udah ngasih tahu duluan tadi kan.
Nah kirain Betul. kirain bakal si Rel ngomong apa gitu ya kan. Soalnya Rel tadi di waiting room ada ini, emang lu ngomong apa? Gue bilang kan. Ya dia nanya emang, gue tanya obrolan si Rel ini ke Delen apa. Dibilang dia nanya si Karobi itu siapa sih? Oh gue bingung kalau dijawab gitu. Gimana Rel ya? Gue kira tuh tadi bakal ditanyain itu, tapi ternyata pas gue masuk adminnya langsung nih 2 tiket ya. Seperti biasa. Kalau admin yang itu emang nggak ada ramah-ramah. 2 tiket ya, 2 tiket ya. Ya udah ya. Halo Kak Robi, gitu ya kan. Halo Delin, gue bilang kan. Akhirnya kakak YouTuber ya, katanya kan. Enggak, aku nggak YouTuber. Oh, bukan YouTuber. Iya, bukan YouTuber Delin, gue bilang kan. Kamu salah orang kali. Oh, aku salah orang, katanya kan. Terus, ya aku bukan YouTuber kok, masih gitu kan. Terus si Delinnya supaya tidak berlama-lama dia langsung, tapi makasih Kak ya udah pernah review video call aku. Terima kasih Kak ya udah pernah review video call aku. Soalnya itu sangat membantu aku sekali loh, katanya kan. Yang benar kamu Delin, gue bilang gitu kan. Iya Kak, bener gitu kan. Soalnya tuh kalau aku nonton itu bisa jadi bahan aku buat evaluasi, katanya kan. Bla bla bla, pokoknya gitulah. Oh iya, tapi kan bukan aku yang waktu itu review video call kamu Delin. Iya, siapa sih ya? Kak Jepon ya, katanya. Keren loh, masih aja inget loh. Itu kan udah lama guys ya. Review video call Delin yang pertama. Waktu itu gue masih belum bisa review guys ya. Iya. Oh semangat lu ya. Betul. Tai banget. Waktu itu belum bisa guys. Nah akhirnya kan ini aku yang baru pertama kali nih review. Gue bilang kan. Terus oh iya Kak, iya nanti malam tuh sama ini Koreno. Gue bilang kan. Oh salah, sorry bukan Koreno, Om Reno Bali gitu ya kan. Oh sama Om Reno katanya kan. Iya, gue bilang kan. Terus katanya karena mic-nya tidak terlalu terdengar jelas ya. Pokoknya dia tiba-tiba ngomong ini. Tadi Om Reno pasti katanya kan. Pasti. Del ini kayak gini kan. Pasti gimana? Iya Om Reno-nya pasti tadi katanya kan. Emang Kak Robi pasti dong katanya. Gini jadi laron gue bilang. Gini jadi laron gue bilang, ketawa dia. Sama-sama jadi pasti kami kan. Ketawa dia. Iya tadi Om Reno juga gitu katanya. Terus baru gue cek Discord, lu nge-DM kan, Jadi selamat di Kito ya katanya. Tai. Nah, topiknya udah habis di situ. Si Delin ini tiba-tiba ngomong gara-gara ngomongin lu kan, dia langsung, "Kak, aku mau nanya." Apa tuh? Udah kan. Emang bener ya MU jago kan? Gua langsung, kamu didoktrin apa sama Om Bali Delin? Delinnya langsung kayak gini, langsung kaget dia. Ke Delin kayak ini. Langsung kayak gitu dia, kayak ada di gimmick dia dimarahin emaknya tuh. Enggak, suara dia sendiri sih, maksudnya tuh kagetnya kayak itu tuh, langsung mundur kayak itu. Kamu didoktrin apa Delin sama Om Bali itu, katanya kan. Itu tidak ada tuh, jelek itu, gue bilang kan. Terus katanya kan, enggak Kak, aku cuma nanya doang kok. Wah, nggak bisa. Nggak ada MU jelek, gue bilang kan. Tapi katanya jago Kak. Mana ada jago, itu dia peringkat 13 Delin, gue bilang kan. Gak ada, kalau orang jago gak mungkin dia peringkat 13 angka jelek, gue bilang kan. Iya ya Kak, tapi katanya pialanya banyak. Nah kan lu ngomong gitu dia. Katanya pialanya banyak, soalnya aku bocil piala Kak. Oh betul, memang pialanya banyak. Tapi itu dulu, kalau dulu kita bahasnya dulu, kamu nanti jadi bocil sejarah, dikit-dikit bahas sejarah. Gue bilang gitu kan. Akulah bocil sejarah itu. Ini bocil sejarah banget nih guys. Nah terus, ya soalnya aku bocil piala Kak, katanya kan. Gue bilang kayak gini, udah kamu gak usah MU, Barcelona aja. Gue bilang kan, ya aku Madrid, katanya. Alah, gue bilang kan, kalau gitu kita musuhan dong. Ya soalnya aku tuh Mbappe banget Kak, katanya kan. Mbappe only ternyata Delin ini ya. Mbappe Kak, jago banget Mbappe. Terus gue ingat, oh pantes waktu live kemarin itu kamu pakai topeng Teenage Mutant Ninja ya, gue bilang kan. Iya, biar mirip Mbappe. Terus dia ketawa. Dia ketawa. Iya Kak, katanya kan. Tuh kan bener. Terus 10 detik lagi gitu, kata adminnya kan. Iya soalnya aku ini Kak, aku Mbappe banget. Mbappe pokoknya jago Kak. Enggak jago, lebih jago Yamal, gue bilang kan. Yamal. Terus adminnya, oke Kak, udah selesai Kak. Ya udah Delin. Oh terus ini, berarti kita musuhan ya Kak, kata Delin. Iya kita musuhan, nanti kalau kamu live nanti aku datang, kita musuhan ya, gue bilang kan. Iya Kak, jangan lupa jari hatinya ya, katanya kan. Oke siap, udah bye bye. Dah cabut, kelar. 2 tiket gua by the way.
berarti dia masih ingat sama pasukan jari hati itu. Berarti Wah, dia iya. sering ngeliat TikTok. Sering ngeliat TikTok. Dan iya, dia ngomong ini juga. Sorry gue kelupaan tadi. Untung lu ingetin gue. Dia ngomong ini juga. Kak, video kakak tuh sering FYP loh di aku. Hah? Video yang mana? Gue bilang, iya video kakak sama Kak Kety, katanya kan. Oh gitu, gue bilang kan. Kok gitu? Iya, lucu banget kak, katanya. Terus, iya bisa juga kalau mau dibikin sama kamu mah. Gue bilang kan, bisa. Tapi kalau kamu sering live, gue bilang kan, kamu kan sering live ya, cuman jam live-nya aja yang nggak barengan. Gue bilang kan, coba deh nanti kalau live nanti kita, ini ya, kita musuhan ya. Gue bilang, oke kak. Ya. Apakah gua dan Delin bermusuhan? Soalnya gua Decul, dia Demit gitu ya kan. Ini enggak, dia mau berubah jadi Mancunian. Mancunian orang yang tinggal di Manchester anjing, bukan fans MU. Bisa jadi dia City ya. Ini dia guys kerja Koreno sekarang berkunjung ke member-member lain buat meng-MU-nisasiin member-member guys. Tolong guys ya kalau ada guys member-member ngomongin MU, kalian counter guys ya, jangan mau guys osi-osi kalian jadi fans MU guys. Tuh, ntar lagi gua mau MU-nisasi Regi kan kemarin udah upload pakai baju foto MU ya kan. Gua mau mengklarifikasi itu dan menyematkan ke dia bahwa MU itu adalah tim terbaik di Inggris. Berarti kalau ada member yang pakai baju MU lu VC dong? Betul. Jadi kalau mau di VC silahkan pakai baju MU ya member-member. Berarti saatnya saatnya kesempatan buat member ya biar dikunjungi Omong Bali pakai baju MU kalian ya. Berarti ya siapa tahu ada fanbase yang nonton ya. maksa pakai baju MU biar gua gabung ke fanbase mereka. Untuk merekrut bisa guys pakai trik ini guys. Dicoba aja guys. Wah, Kathleen Nexus nih bahaya nih. Felix nih. Felix nih bahaya nih. Ntar dia suruh Katy pakai baju MU ya. Nah, tapi kan kita berdua nih sama-sama Sonichi Delin ya. Walaupun gue pernah review VC Delin, tapi kan bukan gue sendiri gitu guys yang ngerasain. Nah, lu gimana nih? Pertama kali nih lu VC Delin, anaknya tuh gimana menurut lu kok? Coba. Kalau menurut gua sih Delin, gue cukup happy ya VC sama Delin ya. Gua ada beberapa VC sama trainee juga. Yes. Beberapa ya gua biasanya menaruh ekspektasi itu VC itu selama ini adalah sama seperti VC gua ke Christy yang nanti kalian tahu semua. Nah, gua tuh ngerasa ada nggak sih kira-kira member yang bisa VC-nya itu setara sama Christy lah, minimal setara atau di bawahnya dikit. Gua ngerasa kayak gitu dan gua ngerasa Delin ya gue cukup happy ya. Maksudnya dengan VC seperti ini, maksudnya anaknya juga langsung bisa cari topik untuk yang topiknya itu bukan topik template atau bukan topik yang maksudnya yang kalau semua orang yang baru-baru VC itu yang dikenal maupun nggak dikenal tetap masih pakai template-nya. Tapi kalau Delin ini udah nyari langsung dari personalnya seperti apa. Kayak misalnya bisa tahu gue fans MU itu kan sebuah keajaiban ya maksudnya. Nah, itu jadi dia bisa ngulik dari personalnya masing-masing juga dan itu cukup sulit loh untuk member-member beberapa rata-rata dan gue ngerasa happy aja sih. Kalau mau dibilang setara sama Christy, gue ngerasa gue mesti nyoba lagi sekali baru gue bisa mengiyakan bahwa itu setara sama Christy atau tidak. Gue nggak bisa kalau cuma sekali aja gue udah tahu kalau dia itu setara sama Christy. Enggak, gue harus nyoba 2 kali baru bisa berpikir bahwa itu setara atau enggak. Nah, tapi bukan berarti definisi setara ini maksudnya itu bukan dalam hal lebih bagus ya berarti ya. Maksudnya itu lu nyari feel yang sama kayak Christy dan si Delin ini yang ya bisa dibilang hampir mendekati atau setara ya. Jadi ini bukan persoalan wah Christy lebih bagus daripada Delin, bukan itu poinnya guys. Ya, bukan poinnya itu, tapi lebih kepada personal gua selama ini VC sama Christy ya gua ngerasain apa yang gua VC sama Christy ya gua pengen dapet yang sama juga dari member yang lain. Nah, gua mau lihat ada member yang bisa personalnya sama nggak ke gua kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lu hampir ngerasa sama nih si Delin sama si Christy ini nih? Apakah waktu sama-sama waktu pertama kali VC ada kesamaan atau gimana nih? Sama-sama sebenarnya gue kalau gue bisa bilang ya, gue kan jalurnya itu adalah berdasarkan dari gift entah itu showroom ataupun IDF. Di Christy pun sama juga kayak gitu. Jadi yang bikin sama itu adalah
treatmentnya ke gua itu dia sudah kenal melalui jalur live, tinggal bagaimana dia cari tahu siapa orang di baliknya. Itu samanya kayak gitu. Paham. Ya berarti kayak Gitu. Delin ini kan, lu waktu itu mampir ke dia tuh kan, lu udah nge-give nih. Nah, Ya. pada akhirnya dia notice gitu ya kan, dan baru pada akhirnya dia tahu, oh jadi ini Om Reno itu gitu ya tadi. Ya, jadi dia sudah bisa mulai buka pembicaraannya. Iya, gitu. iya, iya. Tanpa perlu lagi kayak kenalan dulu, karena dia dilihat dari nama lu aja dia udah tahu nih sama dengan yang waktu nge-give dia di live nih. Betul. Paham. Itu dia. Betul. Padahal kan sebenarnya gue nge-give di live kemarin tuh kan seru-seruan aja ya. Ya anjir, seru-seruan Tampaknya- aja, Bro. Tanpa pengen kenal sama membernya sih sebenarnya, cuma ya udahlah. Emang iseng aja udah ya kan. Iya. Orang itu iseng dari aja. rentetannya dari Lili ke Delin gitu. Enggak Iya. Delin yang pertama juga gitu ya kan. Iya. Rentetannya kayak gitu. Ya, kalau buat gua Delin, ya benar yang kayak Koreno bilang guys. Gua ngerasa si Delin ini kayaknya dia udah nyari info duluan ya, bukan nyari info sih, lebih tepatnya udah cari tahu duluan nih siapa. Gua nggak bisa bilang ntar gimana ya, kayak kesannya GR. Tapi menurut gua member-member tuh pasti lihat tuh di timeline, terutama si Tukul Nation udah ngasih info duluan yang VC dia siapa gitu ya kan. Ini ada Om Reno Bali sama Om Robi gitu ya kan. Sedikit banyaknya mungkin bisa aja dia kepo, bisa jadi dia kepo Koreno, makanya dia tahu tuh Koreno MU-MU-an gitu ya kan. Terus juga dia tahu gua YouTuber juga, tapi kalau gua mungkin karena memang udah pernah review VC dia ya, dan mungkin dia masih inget gitu. Tapi kalau gua waktu di live itu, waktu gua nge-give dan dia inget gua YouTuber tuh, ya itu juga suatu hal yang spesial buat gua ya. Buat gua pribadi, setiap gua diingat itu pasti momen spesial dan gua bakal berkunjung. Kalau Koreno bilang dia bakal berkunjung kalau ada member pakai baju MU, gua ada member yang inget gua mampir. Gua mampir kalau ada member yang tahu. Ya, oh, ini Kak Robi YouTuber gitu, gua dateng gitu. Nah, jadi dan dia bener top, dia bisa jago banget nyari topiknya. Gua dari 2 tiket itu berapa topik tadi tuh, selain dari YouTuber, review VC, jadi Kito, terus apa tadi, bahas MU sebenarnya lama juga tadi tuh ya. Terus dia tahu di TikTok juga, TikTok gua make itu tahu guys. Nah, makanya gua lihat nih anaknya effort ya. Dia tahu nih orang-orang yang bakal berkunjung sama dia, terlebih mungkin kayak lu kok, karena udah nge-give dia say thank you juga tadi kan ke lu kan. Iya, saya thank you. Yang lu bilang nggak seberapa itu, yang dikit ya, tai Emang emang dikit ya. Ya, jadi itu sih guys menurut gua di Delin, dan gua setuju sama Koreno kalau ini gua mau ngulang lagi sih. Bakal berkunjung lagi kalau gua ya. Terlebih nih setelah ini ya, mana tahu nih dia live ada, kita berkunjung lagi ke live-nya dia dan dia bisa dilanjutkan obrolannya kok. Gue suka yang kayak gitu kok. Jadi misalnya nih kita VC, terus dia live, terus kita mampir lagi di live, ada nih obrolan baru, sehingga waktu kita VC lagi bulan depan udah ada yang baru lagi nih obrolannya, nggak yang kenal-kenalan mulu nih. Iya. Dan merasa jadi kayak teman aja. Itu dia. Sekarang kalau gue guys, di tahap gue yang sekarang tuh gue emang pengen nyari pengen ngerasain member tuh jadi teman kita gitu. Makanya kayak gue dengan Katy, gue udah ngerasa kayak beneran kayak kakak dan adik beneran gitu, teman lah gitu. Nah, ini yang pengen gue rasain juga di member-member yang lain gitu guys. Dan mungkin Delin bisa gitu ya. Semoga gue sih pengen banget berkunjung lagi ke Delin tadi guys. Iya. Kalau Koreno dia udah mention tadi dia kan 5 tiket kayaknya nanti ini. Ketiga tiket tuh perkenalan guys, 5 tiket baru. 3 tiket itu perkenalan. Kalau 5 tiket itu mendalami. Nah, nanti 5 tiket di 2 sesi, 3 sesi itu udah candu namanya guys ya. Ya, itu candu, betul. Nah, kita lihat apakah Delin bisa nanti guys. Karena ya itu yang kalau Koreno dia nyari itu guys, member yang bisa menyamai Christy gitu, feels-nya gitu ya kan. Tapi hati-hati go. Lu tahu kan kalau lu dipantau Christy? Tahu. Dan gue menyesali apa yang gue tadi. Ini karena nanti Christy pasti tahu nih. Lu udah berapa kali sih PC Christy ditanyain oleng apa enggak? Tiap bulan PC ini 4 kali gue VC, 4 kali ditanyain oleng. Astaga. Dia curiga lu ke siapa aja sih kok curiganya? Dia curiga gue ke Gita, meskipun dia tahu itu karena gue kalah taruhan menggunakan MU. Dia itu pernah guys, pernah. Yang mana dia bilang memang ngapain sih taruhan. Terus yang kedua
dia bilang ke Gate 13 yang mana gue belum hafal namanya dan orangnya siapa Ya anjir, aja. belum hafal mukanya juga kan. Orang Mikaela Iya, lu aja nggak tahu Gen 12 ya, lu nggak hafal sebenarnya kan. Buka Gate 12 aja kadang-kadang gue suka bingung. Ya. Ya pokoknya dia meyakinkan lah. Apalagi dia bilang tahun ini kan tahun baru, masa nggak ada OSI baru ya? Masa sih dia bilang. Jadi kalau dia udah di gatekeep Christy guys, berat guys. Member yang gatekeep dia, bukan fans yang nge-gatekeep OC-nya. Ini OC yang nge-gatekeep dia guys ya. Tapi kok gini, kita ada masuk ini ya, rating 1 sampai 10. Seberapa senang sih lu experience VC dengan Delin kali ini 1 sampai 10. Gue hitung 1 sampai 3 ya. Ya. 1 2 3 8. Wah, tai serentak. 8 gue untuk first time 8, tinggi banget nih 8. Ya. Untuk first time gue ngerasa 8. Ya cukup happy lah. Gue maksudnya gue bisa happy VC karena yang gue cari kan namanya Ngidol ya. Ngidol kan nyari happy-nya ya. Ya. Jadi gue ngerasa happy sih, udah cukup senang aja. Tapi balik lagi, ini pengalaman gue dan apa yang gue cari tentunya beda dari kalian juga. Kalian Ya, nggak bisa benar. sama juga. Benar. Yang gue cari kayak gini ya gue senang di sini. Mungkin ada beberapa orang yang nggak senang juga, tapi ya gue cukup senang di sini. Dan pengalaman ini juga nggak bisa didapatkan di orang lain juga. Maksudnya orang lain bisa sama juga kayak gitu ya belum tentu juga. Tapi mungkin di member lain yang gue nggak dapat, orang lain dapat gitu. Jadi ya tergantung dari kaliannya juga sih gimana Berarti VC. Berarti kalian harus nyobain sendiri guys ya, harus nyobain sendiri karena pengalaman yang kita rasain tuh pasti nggak sama, bisa jadi berbeda, pasti jadi berbeda. Makanya coba kalian rasain sendiri VC Delin. Cuman kalau dari kita, gue dan Koreno sama-sama memberi nilai 8 gitu dengan variabel masing-masing lah. Koreno kayak gitu, gue kayak gini gitu ya kan. Nah jadi ya intinya 8 buat Delin kali ini ya. Nah, ini kita ada selesai nih kok. Terakhir nih buat orang-orang yang selalu nih ngomong, kapan nih bikin bandara lagi di member A, B, C gitu. Capek nggak sih lu digituin? Capek. Maksudnya gue kan udah ngomong kalau gue kayak gitu tuh ya karena mau happy aja, mau iseng aja. Nah kalau misalnya kalian nyuruh kayak gitu, ya semakin kalian suruh, semakin gue nggak mau. Semakin nggak mau guys. Jadi itu guys. Jadi stop nyuruh orang ya. Semakin disuruh semakin nggak mau. Karena lu tahu guys, kalian nyuruh ke member JKT kemarin kan? Enggak. Kemarin tiba-tiba gue lagi di Padang tuh, pas gue liat TikTok, anjing kejen loh. Kejen kan main debat ya. Dia sama Aris kejen guys ya. Kalian nyari di IDN member, dia di TikTok guys, give pause kejen ya anjing. Sampai diposting sama Jennya, di Instagramnya dia anjing. Gue liat lah si anjing, gue bilang kan. Dah, by the way, apa? Ya itu iseng-iseng, makanya jangan disuruh-suruh guys. Kalau kalian suruh-suruh makin nggak mau. Terus juga gue ada satu yang mau gue omongin setelah gue yang bicarain dari tadi. Tolong Christy, saya tidak mau cari OSI baru ya. Saya hanya mencoba-coba saja dari oleng. Mohon maaf. Klarifikasi anjing. Daripada saya dicari bulan depan, mohon maaf. Apalagi saya nggak MNG, ya. Bukan saya berniat untuk oleng, tapi gua tusut. Gua tusut dia. Kena lu. Gua tidak berniat oleng, gua hanya mencari kesenangan, itu saja. Refreshing ya, refreshing lah ya. Ya, refreshing lah. Pengen tahu aja. Masa ke Christy mulu ya kan, nggak tahu nih yang lain-lain gimana nih. Yang lain-lain kan nggak tahu. Iya, yang lain-lain kan nggak tahu nih. Ya nanti kita lihat ditusut guys, setelah tusut kita lihat nanti gimana guys ya. Ya udah guys, kalau gitu guys, terima kasih guys udah nonton. Komen di bawah berkunjung kemana lagi nih gua bulan depan ya. Terima kasih guys sudah menonton. Terima kasih juga buat Koreno yang udah mau meluangkan waktunya ya untuk review kali ini. Kita sudahi dulu guys sampai di sini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you next time guys. Ciao. Bye-bye. True.